welcome back. Kali ini aku mau ngejelasin tentang Ghibli. Beberapa waktu yang lalu sempat viral tuh. Kalian ngedit foto, dimasukin di ChatGPT, kemudian akan berubah jadi animasi Jepang gitu, kayak anime. Hari ini aku mau ngejelasin tentang Ghibli-nya itu sendiri. Apa sih Ghibli itu dan bagaimana sejarahnya? By the way, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar kalau misalnya kalian suka sama video ini. Kalian juga bisa request apapun di kolom komentar, nanti akan aku buatin videonya. Ghibli itu adalah sebuah studio guys. Nah, asal-usulnya sebelum Ghibli dibuat itu di tahun 1980-an. Nah, nama Ghibli sendiri itu dari kata Italia. Yang memberi nama Ghibli adalah Hayao Miyazaki. Miyazaki itu adalah pecinta pesawat terbang. Ghibli diambil dari pesawat pengintai dari Italia yang memiliki filosofi studio Ghibli akan membawa angin segar ke dunia animasi Jepang. Pertama, aku mau ngejelasin dulu nih sejarah sebelum studio Ghibli ini dibuat. Pada awal tahun 1980-an, Hayao Miyazaki dan Isao Takahata, mereka adalah dua tokoh utama yang berperan penting pada berdirinya studio Ghibli ini sendiri. Mereka berdua awalnya masih bekerja di perusahaan animasi lain yang ada di Jepang. Kemudian pada tahun 1984, Miyazaki merilis film yang berjudul Nausicaa of the Valley of the Wind. Meskipun film ini secara teknis bukan dibuat oleh studio Ghibli itu sendiri, tapi film ini yang pertama kali mempelopori studio ini lebih berkembang. Video Ghibli baru didirikan pada tahun 1985. Tepatnya studio Ghibli diresmikan pada tanggal 15 Juni tahun 1985 oleh Hayao Miyazaki, Isao Takahata, dan produsernya Toshio Suzuki. Setelah keberhasilan film tadi tuh yang berjudul Nausicaa of the Valley of the Wind. Untuk studio Ghibli-nya itu sendiri memiliki masa keemasan di tahun 1986 sampai 2001. Ada beberapa film ikonik yang diproduksi oleh studio Ghibli itu sendiri. Tapi pada tahun 2001, ada satu film berjudul Spirit Away yang diproduksi oleh studio Ghibli dan memenangkan beberapa Academy Award. Kemudian, pada film Spirit Away ini di tahun 2002 sampai 2014, studio Ghibli ini semakin dikenal oleh halayak ramai. Kemudian pada tahun 2004, setelah memproduksi Howl's Moving Castle, dan tahun 2008, film berjudul Ponyo dan The Wind of Rises tahun 2013, film ini memperkuat reputasinya studio Ghibli ini sendiri. Kemudian kapan sih masa-masa tantangan dan terberat dari studio Ghibli ini sendiri yang sudah memang berdiri dari tahun 1980-an ini? Setelah Miyazaki pensiun pada tahun 2013, studio Ghibli ini sempat diberhentikan sementara guys. Jadi masa-masa terberatnya memang di tahun 2014 sampai tahun 2020. Namun sayangnya, Isao Takahata wafat pada tahun 2018. Beliau meninggalkan beberapa warisan besar seperti melalui film seperti yang berjudul Grave of the Fireflies tahun 1988 dan The Tale of the Princess Kaguya pada tahun 2013. Nah, pada tahun 2020, era barunya dari studio Ghibli ini itu mulai berkembang guys, dan mulai kembali pada dunia perfilman bersama pemiliknya yaitu Miyazaki. Jadi pada tahun 2020 sampai dengan sekarang, studio Ghibli sudah mulai membuka diri pada produk digital dan streaming. Banyak filmnya bahkan sudah tersedia dan bisa kalian tonton di Netflix yang ada di berbagai negara. Hayao Miyazaki kembali pada pensiun sementaranya yang dari tahun 2013 itu. Kemudian pada tahun 2023, beliau memproduksi film berjudul The Boy and the Heron yang juga memenangkan Oscar pada tahun 2024. Studio Ghibli juga cerdas guys, dia itu mendidik
dan mengembangkan beberapa generasi baru animator dan juga sutradara untuk melanjutkan warisan Studio Ghibli ini sendiri. Karena memang Hayao Miyazaki udah nggak muda lagi ya guys. Nah, ciri khas dari Studio Ghibli ini sendiri, produksinya, visual detail dan estetikanya itu memang khas Jepang banget. Memiliki karakter perempuan yang kuat dan mandiri. Nah, musik-musiknya ini juga bagus-bagus banget. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang kenapa sih Studio Ghibli itu sempat tidak bersedia ketika hasil karyanya itu dibuat di ChatGPT. Studio Ghibli ini sendiri dikenal sangat ketat menjaga hak ciptanya dia guys, dan integritas artistik dari karya-karyanya mereka. Nah, alasan mengapa si Studio Ghibli ini tidak berkenan atau tidak boleh aset visualnya digunakan secara bebas karena yang pertama adalah perlindungan hak cipta. Ghibli sangat melindungi properti intelektualnya. Mereka bahkan tidak mengizinkan menggunakan gambar, karakter, atau potongan film mereka tanpa seizin mereka. Ini bahkan berlaku loh buat pengguna yang bahkan tidak komersial atau non-komersial. Yang kedua, untuk kontrol artistik dan kualitas. Studio Ghibli ini sendiri ingin mempertahankan konteks dan kualitas dari karya-karya mereka. Mereka tidak ingin guys, karya-karya mereka atau karakter dari film-film yang mereka produksi digunakan atau masuk ke dalam konteks yang tidak baik atau tidak benar, sehingga merusak reputasinya Studio Ghibli ini sendiri. Contohnya dalam meme yang tidak pantas, promosi komersial yang tanpa izin, atau manipulasi AI yang tidak akurat. Yang ketiga, ini adalah kebijakan penggunaan AI untuk Studio Ghibli-nya ini sendiri belum secara terbuka ya guys, mengizinkan pengguna dari sosial media mengizinkan menggunakan gambar mereka oleh teknologi AI atau platform digital lainnya. Terutama nih karena Ghibli sendiri menekankan untuk pentingnya karya manusia dan kekhawatiran nih bahwa AI bisa merusak nilai orisinilnya, merusak nilai orisinalitas. Yang keempat, Studio Ghibli tidak memberikan lisensi mereka secara luas. Berbeda nih sama Disney atau studio barat lainnya yang memberikan lisensi secara luas untuk merchandising dan media digital dan pendistribusiannya, karena hanya ada beberapa, misalnya hanya Netflix dan HBO Max. Jadi kalau nggak salah di ChatGPT juga udah nggak bisa ya guys. Kayaknya kemarin tuh aku sempat nyoba juga untuk bikin gambarnya di ChatGPT, tapi memang nggak bisa downloading terus. Aku kira memang jaringan aku yang nggak bisa, tapi ternyata mungkin dari kalian ada yang bisa, tapi kalau aku memang nggak bisa. Kita harus menghargai dari Studio Ghibli ini sendiri, bagaimana ketentuan dan kebijakan dari mereka. Jadi sekian video dari aku mungkin kali ini bisa cerita secara sedikit tentang Studio Ghibli, dimana kalian mungkin belum tahu Studio Ghibli itu apa atau Ghibli itu apa, kalian baru dengar-dengar aja. Kalian bisa nonton video ini supaya kalian menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal apapun. Kalian juga bisa request di kolom komentar, aku akan bikinin videonya buat kalian. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman kalian kalau memang video ini bermanfaat dan pengen teman kalian untuk tahu informasinya. Thank you for watching, see you in the next video.